Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pengertian master versi novel bagian 1456. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and Esensi darahnya harus diberikan kepadaku karena ini akan menjadi suplemen yang besar bagiku. Ini merupakan suplemen yang sangat besar. Mata leluhur naga itu sangat hijau hingga hampir berkilau, seolah-olah dia baru saja melihat naga telanjang yang sangat cantik dan rambutnya hampir meneteskan air mata. Qilin itu adalah binatang keberuntungan di dunia dengan kekuatan magis yang sangat luar biasa. Itu tidak kalah dengan klan naga. Leluhur naga itu adalah makhluk primordial yang lahir di awal alam semesta. Dia secara alami meremehkan Qilin biasa, tetapi jejak darah campuran di tubuh leluhur Qilin ini dapat mengembangkan kekuatan magis bawaan klan Qilin, yang langsung membuat leluhur naga sangat tertarik. Boom! Pada saat ini aura dari leluhur Qilin menjadi semakin kuat. Pada akhirnya dengan suara gemuruh, tubuhnya yang agak roboh bergabung dengan hantu kerajaan ilahi itu, dan cahaya ilahi Qilin yang mengejutkan membubuk ke langit seperti Dewa Qilin. Ayah, teriak Nona Sikong Anyun. Dia buru-buru mengirimkan pesan kepada Sikong Jen. Pada saat ini, aura dari leluhur Qilin telah mengempaskan semua orang kuat yang ada di tanah suci Sikong. Mereka semua kesulitan bernapas dan tidak bisa mendekat. Aura mereka bahkan tertekan dengan kuat. Saat ini hanyalah Sikong Jen yang masih aman dan sehat. Mata Sikong Jen tidak yakin, dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Anyun, tidak nyaman bagi kita tanah suci Sikong untuk campur tangan dalam masalah ini. Apakah leluhur Qilin menang atau anak itu yang menang? Namun kita hanya bisa menunggu hasilnya, kata Sikong Jen. Tidak berpartisipasi itu adalah keputusan akhir dari Sikong Jen. Mendengar keputusan dari ayahnya itu, Nona Sikong Anyun hanya bisa menghela napas dalam. Namun dirinya juga tidak bisa mengubah keputusan ayahnya itu. Alasan mengapa ayahnya dikirim ke sini adalah kesimpulan dari diskusi internal tanah suci Sikong. Leluhur Qilin adalah bawahan dari leluhur. Jika ayahnya berada di pihak yang berlawanan, mau tidak mau dia akan menjadi pasif di kemudian hari jika dimanfaatkan oleh seseorang yang mempunyai niat di tanah suci Sikong. Sikong Anyun secara alami bisa memahami semua ini, namun tindakan ayahnya tetap saja mengecewakannya. Suara melesat saat ini Nona Sikong Anyun berbalik dan dia ingin mengambil tindakan, tetapi aura menakutkan dari leluhur Qilin membuat tubuhnya gemetar dan Nona Sikong Anyun bahkan tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Hahaha, nah ini waktunya untuk mengakhiri. Aku akan membiarkanmu mati untukku jika kamu memiliki kekuatan sebesar itu. Boom! Leluhur Qilin itu meraung, melihat ke langit dan meraung. Kekuatan kerajaan ilahi Qilin yang tak tertandingi runtuh di depan Qinchen dalam sekejap dan boom! Semua kekosongan di dalam jarak radius puluhan ribu mil langsung dimusnahkan. Ya, ini memang saatnya untuk mengakhiri ini, kata Qinchen. Dia mengangkat kepalanya, matanya nampak dingin dan boom! Aura gelap tak berujung tiba-tiba keluar dari tubuh Qinchen dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa. Itu menyatu dengan tangan gelap raksasa di depannya. Tangan raksasa kegelapan mengembangkan aturan gelap yang tak terhitung jumlahnya, seperti tangan yang membuka langit, dan suara rengekan seperti lolongan hantu melolong di dunia ini. Kerajaan Tuhan telah datang. Kerajaan Tuhan omong kosong macam apa itu? Hanya sekelompok ayam dan anjing. Tidak pantas disebut kerajaan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana aku mengalahkan kalian semua, semut, kata Qinchen di tangan gelap raksasanya. Hukum gelap tak terhitung jumlahnya muncul yang merupakan hukum dan kekuatan asli dari banyak orang kuat gelap yang telah ditelan oleh Qinchen. Dalam sekejap, seperti penguasa kegelapan telah turun dan tak tertandingi. Pada saat ini tidak ada yang bisa menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh pukulan Qinchen. Boom! Tangan hitam besar itu langsung jatuh. Kerajaan leluhur Qilin datang, dan dengan ledakan inci demi inci, kekuatan kegelapan diledakkan kembali dan berubah menjadi kumpulan kekacauan. Sisik-sisik di tubuh semuanya itu menjadi abu, dan energi tersapu memasuki tangan raksasa gelap itu. Sebelum kekuatan Qinchen mengenai tubuhnya,
Momentum itu menguapkan skala fisiknya ke dunia. Boom, di langit, kerajaan besar Kilin itu meledak dan bayangan humanoid yang tak terhitung jumlahnya juga meledak. Sekarang di kerajaan Dewa Kilin di benua kegelapan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dipimpin oleh Kaisar Kilin. Semuanya menjerit dan jatuh ke tanah dengan darah berceceran di sudut mulut mereka dan mereka nampak terluka parah. Kekuatan Qin-Chen sebenarnya datang langsung kepada mereka melalui proyeksi darah kekuatan magis Kilin. Sungguh kekuatan yang sangat menakutkan. Sosok leluhur Kilin yang tak tertandingi akhirnya menunjukkan ketakutan. Tubuhnya mulai meledak akibat guncangan kekuatan kegelapan sebelumnya. Bahkan tekstur hukum di kulitnya telah runtuh dan 7 lubangnya berdarah dan sangat rusak. Ledakan. Tubuh Kilin itu meledak dan darah berceceran di mata-mana. Matilah untukku. Tinju Qin-Chen akhirnya mendarat pada leluhur Kilin. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kekuatan pukulan ini. Dan leluhur Kilin tidak memiliki kartu trup yang dapat menahan pukulan Qin-Chen. Dengan suara letupan, tubuh fisik leluhur Kilin langsung terbelah. Organ dalamnya hancur di mana-mana dan dia tampak seperti orang setengah mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Hanya satu pukulan, Qin-Chen menggunakan kekuatan gelap dari setengah langkah supreme dan melepaskan serangan hukum gelap yang memenuhi langit, mengubah leluhur Kilin yang sombong yang langsung terbenam di alam tahap awal puncak itu saat ini menjadi anjing mati. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya pemandangan di depan mereka. Banyak master dari Tanah Suci Qigong yang hadir tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka sangat menyadari teror dari leluhur Kilin, pelopor kerajaan nilai Kilin dengan garis keturunan Kilin dan hampir mencapai puncak kerajaan Suci Qigong. Kekuatan tempur supreme puncak tahap awal, nenek moyang keluarga Kilin. Leluhur Kilin adalah orang yang kuat yang telah berperang di benua Hayu selama bertahun-tahun, menjadi tunggangan leluhur Tanah Suci Qigong pada saat itu dan benar-benar kaya akan beberapa pertempurannya. Namun di depan Qin-Chen, ahli kuat seperti itu dikalahkan oleh pukulan yang juga begitu kuat dan tidak ada akibat yang tersisa. Para master dari Tanah Suci Qigong yang hadir pada awalnya tercengang sampai mati. Saat berikutnya mereka semua tampak ngeri, seolah-olah mereka telah melihat hantu dan mereka benar-benar kehilangan sikap para penguasa Tanah Suci Qigong. Selain itu, ketika menghadapi eksistensi yang bahkan dapat melukai leluhur Kilin yang merupakan makhluk supreme tahap awal dengan satu pukulan, apa yang disebut identitas dan kekuatan mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Saat ini Nona Si Kong Anyun berada di bawah perlindungan Si Kong Jen. Dia menatap kosong ke segala sesuatu di depannya. Akibat pertarungan tidak melibatkan dirinya karena seluruh tubuhnya saat ini sudah dilindungi oleh Si Kong Jen. Meskipun Nona Si Kong Anyun sudah lama mengetahui betapa kuatnya Qin-Chen, namun pada saat ini keterkejutan di hati Nona Si Kong Anyun belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi dia, bahkan Si Kong Jen pun begitu terkejut hingga warnanya berubah dan matanya terus berubah. Nah, kekuatan magis macam apa yang kamu miliki? Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Unicorn muncul. Kerajaan para dewa bergabung. Korbankan kehidupan. Pukulan telak. Leluhur Kilin yang terluka parah dan tubuhnya hampir meledak. Dia meraung enggan, dia mengaum. Pada saat yang sama, boom, di atas langit. Kerajaan Tuhan muncul kembali. Kali ini kekuatan kehidupan yang bergulir ditanamkan pada kerajaan Tuhan ini. Banyak sekali orang kerajaan Tuhan yang mengorbankan hidup mereka dan memberikan hidup mereka kekuatan pembakaran darah kepada leluhur Kilin. Boom, segera energi Kilin yang tak ada bisa menyebabkan tubuh fisik leluhur Kilin dengan cepat menyatu, mencoba melancarkan serangan balik yang sengit lagi. Sangat tidak masuk akal jika ingin melawan di hadapanku, kata Qin-Chen. Dia tidak bisa menahan cibiran ketika melihatnya, karena dia memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Maka dia akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Bagaimana dia bisa memberi kesempatan kepada leluhur Kilin untuk bisa melawan? Setelah kata-kata itu jatuh, Qin-Chen langsung mengambil satu langkah ke depan dan lalu menekan dengan tangannya yang besar, seolah-olah Raja Dewa kuno menekan Dewa Jenderal. Energi gelap di antara kelima jarinya berubah menjadi langit dan bumi dan itu sangat menekan. Boom. Tubuh leluhur Kilin pun langsung ditekan di tanah. Dia tidak bisa bergerak dan dia hanya bisa berjuang mati-matian tanpa hasil. Duar, sementara di langit,
Kerajaan Tuhan yang sekali lagi terkondensasi itu runtuh dan meledak lagi, berubah menjadi abu sebelum kemudian menghilang. Semua orang dapat melihat banyak sekali sosok dari kerajaan Qilin yang menjerit kesakitan. Di bawah tekanan besar dari tangan Qinchen, leluhur Qilin meraung lagi dan lagi, tetapi tidak ada gunanya. Energi Qilin yang mengepul terus-menerus bergetar, tetapi Qinchen menekannya dengan kuat dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini Penatua Luowen dan orang-orang kuat lainnya meraung histeris. Ini, apa yang terjadi? Apakah aku terpesona? Atau apakah karena aturan dunia ini sudah tidak berguna lagi? Apa yang terjadi? Kata para penatua itu, salah satu penatua bernama Penatua Purukawa juga sangat terkejut sehingga dia mundur lagi dan lagi. Ini tidak mungkin. Leluhur Qilin secara langsung ditekan dan dilahap kekuatannya. Apa yang terjadi dengan semua ini? Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi? Pada saat ini banyak orang yang berkuasa yang hadir, semuanya juga terkejut dan mereka semua mulai gemetar, tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Leluhur Qilin, kan? Kamu telah membuatku marah. Aku bertanya-tanya, bagaimana aku harus menghukummu? Kata Qinchen. Telapak tangan Qinchen runtuh menekan leluhur Qilin di bawah telapak tangannya. Dan leluhur Qilin hanya bisa berjuang dengan keras. Tetapi sayang, dia hanya bisa ditekan mati-matian dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa ditekan oleh ahli setengah langkah suprem? Tidak mungkin. Saya adalah puncak tahap awal suprem. Saya adalah leluhur yang tak tertandingi dan juga pelopor kerajaan Qilin. Ini tidak mungkin, kata leluhur Qilin. Setelah leluhur Qilin ditekan, dia berjuang keras, tetapi kekuatan Qinchen berada di luar kemampuannya untuk bisa melawan. Apalagi dia, Qinchen tidak takut bahkan kepada pemimpin tahap tengah suprem seperti Si Kongjian. Terlebih lagi setelah melahap kekuatan begitu banyak orang kuat dari klan kegelapan. Qinchen bahkan menyadari tingkat kekuatan klan kegelapan yang baru yang tidak dapat mengekspos dirinya sama sekali. Saat ini leluhur Qilin gemetar, rasa malu dan kemarahan yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Dia sangat marah sehingga dia muntah darah dan menderita penghinaan yang belum pernah dia derita seumur hidupnya. Tidak, dia terus meraung, cahaya ilahi unicorn di tubuhnya terus berkedip dan dia masih melawan, mencoba melepaskan diri dari kendali Qinchen. Nah, biarkan aku pergi, jika tidak ada seorang pun di surga ataupun bumi yang dapat mentolerirmu. Kamu akan diburu sampai mati dan tidak akan pernah berinkarnasi selamanya, kata leluhur Qilin. Dia meraung. Berhentilah melawan. Kamu tidak memiliki kekuatan untuk menolak sedikit pun di hadapanku, kata Qinchen. Dia tampak acuh tak acuh. Kamu masih berani mengancamku saat ini. Sepertinya kamu ingin mati. Tidak masalah apakah kamu adalah binatang Qilin asli atau Raja Dewa Kegelapan. Tetapi karena kamu telah menyinggung perasaanku, maka pergilah dan mati, kata Qinchen. Dan boom, setelah Qinchen mengatakan itu, kekuatan mengerikan meresap langsung ke dalam tubuh leluhur Qilin. Terjadilah ledakan. Semua orang melihat bahwa asal-usul dan kekuatan leluhur Qilin dengan gila-gilaan ditekan oleh Qinchen. Leluhur Qilin ini adalah leluhur suprem puncak tahap awal dan ia memiliki jejak darah campuran Qilin di tubuhnya, yang merupakan tonik yang sangat bagus untuk Qinchen. Ini pasti pria yang penuh dengan harta karun. Tidak, kamu ingin melahapku. Tidak semudah itu. Kekuatan darah Qilin. Leluhur Qilin meraung dengan panik. Saat ini dia sudah merasakan bahayanya. Ketakutan yang tak ada bisa melonjak di dalam hatinya dan dia ingin melakukan perlawanan terakhirnya. Dalam sekejap aura gelap yang menakutkan muncul di tubuh leluhur Qilin. Ini adalah kekuatan gelap yang menindas dari darah Qilin. Begitu aura ini muncul, banyak orang kuat di seluruh tanah suci Shikong gemetar. Mereka semua tampak ketakutan dan marah dan lalu mengangkat kepala untuk melawan kekuatan ini. Dahi mereka dipenuhi dengan keringat dingin. Ini adalah garis keturunan Qilin. Meskipun mereka adalah orang kuat di tanah suci Shikong, Qilin itu adalah salah satu binatang dewa terkuat di dunia. Bagaimana mereka bisa ditelan oleh orang ini? Semburan darah Qilin yang sebenarnya itu dapat menghancurkan dunia dan boom, aura supreme begitu membingungkan bahkan Si Kongjian pun mengubah warnanya. Walaupun nenek moyang Qilin ini adalah nenek moyang yang sedang duduk sampai batas tertentu atau dari sudut tertentu, garis keturunan nenek moyang Qilin ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan kebanyakan orang di tanah suci Shikong mereka. Darah Qilin tidak dapat dinodai ataupun dimakan. Dan boom, kekuatan yang menakutkan saat ini ingin menghentikan Qinchen.
Namun ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah dan dia hanya mencibir. Apakah ini garis keturunan Qilin yang kuat? Berdengung, kekuatan tak terlihat lahir dari tubuh Qin Chen. Kekuatan ini sangat tidak jelas. Tetapi begitu muncul itu segera menekan kekuatan leluhur Qilin dan menghilang tanpa terlihat. Kekuatan bergulir itu langsung ditelan oleh Qin Chen. Pada saat ini ketika Penatua Luo Wen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tuan Shikongjian, haruskah kita menghentikan orang ini? Dia akan melahap leluhur Qilin. Nenek moyang Qilin itu adalah tunggangan leluhur. Jika leluhur mengetahui bahwa leluhur Qilin ditelan di depan kita, maka... Ya, kenapa kita tidak mengambil tindakan dan menyelamatkan leluhur Qilin, agar kedua belah pihak bisa mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan? Penatua Luo Wen dan orang-orang kuat lainnya memandang Shikongjian. Bahkan Penatua Furukawa yang sebelumnya tidak condong ke arah leluhur Qilin, saat ini menjadi perantara atas nama leluhur Qilin. Hanya karena leluhur Qilin itu adalah tunggangan yang diperintahkan oleh leluhur mereka, dan itu dianggap sebagai salah satu miliknya. Namun begitu mereka menoleh, mereka melihat mata Shikongjian yang nampak melebar. Pupil mata Shikongjian dipenuhi dengan ketakutan, seolah-olah Shikongjian baru saja melihat hantu. Ini, kata Shikongjian. Dia pun melangkah mundur dengan ketakutan, menatap Qin Chen dengan mata penuh ketakutan dan juga kengerian. Mustahil, bagaimana bisa? Saat ini Shikongjian sangat terkejut karena dari aura yang dikeluarkan oleh Qin Chen, dia merasakan kekuatan yang sepenuhnya menekannya dari tingkat jiwa. Kekuatan darah raja. Apakah anak itu dari keluarga kerajaan? Bagaimana ini mungkin? Kata Shikongjian. Dia bergumam. Guncangan di hati Shikongjian tidak bisa dapat digambarkan hanya dengan gelombang kekerasan. Mengapa dia dihukum oleh klan kegelapan saat itu dan duduk di benua Haiyu? Itu untuk menebus kesalahan masa lalunya. Itu karena dia mengikuti keluarga kerajaan Kaisar Sitian yang merupakan salah satu pionir di sekitar. Kemudian Kaisar Sitian dijebak, masuk ke dalam perangkap umat manusia, dan jatuh ke alam semesta ini, menyebabkan invasi klan kegelapan ke alam semesta ini gagal total. Sebagai jenderal garda depan Kaisar Sitian dan anggota pengawalnya, dia sangat lalai dalam tugasnya dan tentu saja akan dihukum berat. Namun sekarang dia benar-benar merasakan aura darah bangsawan dari Qin Chen yang mirip dengan Tuan Kaisar Sitian. Mungkinkah orang ini berasal dari keluarga kerajaan yang sama dengan Kaisar Sitian? Begitu pemikiran ini keluar, hati Shikongjian langsung terguncang. Ya, itu pastilah seperti itu. Dikombinasikan dengan semua yang telah dilakukan Qin Chen di benua Haiyu, bakat dan kekuatan Qin Chen, serta sikap dari Pei Epil dan juga yang lainnya, Shikongjian merasa pusing, mulutnya kering dan jantungnya hampir meledak. Pei Epil itu adalah inspektur di bawah komandonya, di bawah perintahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memberitahukan identitas Qin Chen itu kepadanya? Dan bahkan Pei Epil lebih memilih masuk penjara dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ini menurut Shikongjian tidak masuk akal sama sekali, karena tidak ada manfaatnya bagi seorang inspektur kecil seperti Pei Epil menyembunyikan sesuatu di depannya yang merupakan atasannya. Tetapi jika Qin Chen itu berasal dari keluarga kerajaan kegelapan, maka semuanya akan dapat dijelaskan. Keluarga kerajaan kegelapan itu adalah pemimpin sebenarnya dari klan kegelapan dan tidak ada seorang pun di seluruh benua Haiyu yang bukan anggota keluarga kerajaan. Karena tidak ada keluarga kerajaan kegelapan, benua Haiyu mereka mungkin akan langsung berubah menjadi abu seperti beberapa alam semesta lain setelah era bencana berakhir. Bagaimana mereka bisa menjadi kekuatan transenden di lautan kosmik? Oleh karena itu, keluarga kerajaan itu adalah dewa klan kegelapan yang sebenarnya. Dan jika orang di depannya ini adalah anggota keluarga kerajaan, maka wajar jika Pei Epil menyembunyikan sesuatu untuknya. Dan tanpa izin dari keluarga kerajaan, maka Pei Epil tidak akan membocorkan apapun. Tuanku, di samping Penatua Luo Wen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kamu diam, kata Shikongjian. Dia berteriak dan marah. Yang seketika teriakannya segera mengejutkan Penatua Luo Wen dan yang lainnya. Hentikan orang ini. Apa pendapatmu tentang tanah suci Shikongku? Kata Shikongjian. Dia tampak marah. Bagi saya Shikongjian, untuk menjadi penguasa tanah suci yang terpenting adalah integritas. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan ikut campur dalam dendam antara leluhur Qilin dan teman kecil itu. Jadi saya tidak akan pernah ikut campur.
Apakah kamu ingin aku mengingkari janjiku? Kata si Kongjian. Mendengar itu di samping Penatua Luo Wen dan yang lainnya langsung tercengang. Ada apa dengan tuan mereka? Mengapa karakter ini sangat berbeda dengan tuan mereka sebelumnya? Bahkan saat ini Nona si Kong Anyun tidak mau berbalik untuk menoleh ayahnya. Dia selalu merasa ayahnya menjadi aneh. Penatua Luo Wen dan yang lainnya tidak berani membantah perkataan si Kongjian. Ya, karena Anda telah mengatakan untuk tidak ikut campur, maka saya tidak akan ikut campur, kata Penatua Luo Wen dan yang lainnya. Sementara pada saat ini, tidak, leluhur Qilin akhirnya tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen dan boom. Raungan yang mengejutkan terdengar dan di depan semua orang leluhur Qilin langsung dipukul sampai mati oleh Qin Chen. Darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran, asal mulanya tidak terbendung dan darah berdenyut kemana-mana. Tidak, leluhur Qilin yang agung dipukuli berkeping-keping hanya dengan satu pukulan, dan kematiannya sangat menyedihkan. Kemudian Qin Chen mengaktifkan energi gelap dan kekuatan yang mengepul datang langsung menelan leluhur Qilin sedikit demi sedikit. Qin Chen takut akan diperhatikan oleh si Kongjian dan yang lainnya, jadi Qin Chen tidak mengaktifkan dunia kacau, cakram Gyokian Kun, dan Qin Chen hanya melahapnya sedikit demi sedikit. Karena jika dengan kekuatan dunia kacau, Qin Chen mampu melahap leluhur Qilin sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Gila, anak ini benar-benar membunuh leluhur Qilin. Orang ini benar-benar gila, kata Penatua Luo Wen dan yang lainnya. Mereka tersentak dan mundur, mereka merasa luar biasa.